wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa kembali bertemu dan belajar bersama di dalam mata pelajaran akidah akhlak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu-ilmu yang kita pelajari diberikan manfaat barokah oleh Allah di kemudian hari, serta diberikan kemudahan, kelancaran, dan kefahaman dalam mempelajari materi kali ini. Baik, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, jangan lupa absen terlebih dahulu ya di Google Classroom. Formnya sudah Ibu sediakan, silahkan diisi. Batas waktunya sampai jam 9 pagi. Pada pertemuan kali ini, Ibu harapkan setelah mempelajari materi pada hari ini, anak-anak bisa menceritakan tentang sejarah, bagaimana sejarah turunnya Al-Quran, dan apa definisi Al-Quran itu, isi kandungan Al-Quran itu apa saja, serta keistimewaan Al-Quran. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun, atau Ibu pernah baca referensi lain itu, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan atau biasa disebut dengan Nuzulul Quran di Gua Hiro, ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri atau bertahanus ya. Nah, surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, selanjutnya adalah periodisasi turunnya Al-Quran. Jadi periodisasi ini ada dua ya, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu Makkiyah. Makkiyah itu ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi ayat-ayat yang turun di kota Mekah. Ayat-ayat ini berjumlah 86 surat, diturunkan dalam kurun waktu 12 tahun 5 bulan. Nah, surat Makkiyah itu berisi tentang tauhid, ibadah, janji, ancaman, jalan menuju kebahagiaan, akhlak, dan sejarah umat masa lalu. Dimaksudkan untuk memperbaiki akhlak pada masyarakat Mekah di masa itu. Dan yang kedua yaitu adalah periodisasi turunnya Al-Quran, yaitu Madaniyah ya. Yang Madaniyah ini diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berjumlah 28 surat, diturunkan dalam kurun waktu 9 tahun 9 bulan. Berisi tentang masalah-masalah sosial, politik, hukum, dan juga muamalah. Jadi berbeda ya isi kandungannya antara surat Makkiyah dan juga Madaniyah. Selanjutnya adalah sejarah pembukuan Al-Quran. Nah, ini dibagi dalam dua periode, yaitu yang pertama yaitu periodenya Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah pada masanya Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masanya Nabi Muhammad ini Al-Quran dijaga dengan cara dibaca, dihafal, dan memelihara Al-Quran dengan cara menuliskannya pada pelepah kurma, terus papan, kulit domba, batu, seperti itu, dan juga dihafalkan. Nah, pada masanya Khulafaur Rasyidin ini berbeda lagi, karena pada masanya Abu Bakar As-Siddiq itu para penghafal Al-Quran itu banyak yang wafat, sehingga dikhawatirkan bahwa Al-Quran nanti dengan wafatnya para penghafal Al-Quran ini akan juga ikut lenyap. Maka di sini dilakukan sebuah usaha untuk pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ini yang ditunjuk atau diamanai sebagai
penghimpun Al-Quran ini adalah Zaid bin Sabit. Awalnya Zaid bin Sabit tidak mau melakukan tugas tersebut karena dirasa sangat berat. Tetapi karena kebesaran hati Abu Bakar dan juga Umar untuk menasehati si Zaid bin Sabit ini, maka Zaid bin Sabit akhirnya mau untuk membukukan Al-Quran dan menyusun Al-Quran itu dalam lembar-lembar, kemudian dititipkan di dalam, kemudian dibawa oleh Umar yang kemudian dijaga oleh Hafsah putrinya sampai pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini terjadi konflik ya. Di sini diketahui bahwa Al-Quran terancam perubahan dan pergantiannya akibat sikap mempermudah dalam menyalin dan memeliharanya. Jadi mushaf yang dibawa oleh Hafsah putri Umar tadi itu diminta oleh Utsman untuk disalin ya, dan kemudian mushaf-mushaf yang berada di negeri-negeri Islam lainnya itu untuk dikumpulkan dan dikirim ke Madinah, kemudian dibakar. Nah, selanjutnya naskah yang diminta dari Hafsah tadi dan disalin oleh 5 orang diantaranya yaitu Zaid bin Sabit tadi, kemudian dibukukan. Nah, setelah itu disebarkan atau dibagikan kembali ke negara-negara Islam lainnya seperti Basrah, terus Kufah, Suriah, dan juga Mekah, dan yang satu ditinggal di Madinah. Baik, selanjutnya yaitu tentang pengertian Al-Quran ya. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Nah, Al-Quran di sini memiliki hakikat atau nama lainnya yaitu Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Huda, An-Nur, dan Al-Bayyinah. Itu untuk beberapanya ya. Nanti bisa dipelajari melalui referensi lain dengan buku mungkin ya, atau mencari di jurnal seperti yang linknya sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah kandungan Al-Quran. Al-Quran di sini memiliki kandungan berupa akidah, ibadah, muamalah, akhlak karimah, tarikh, dan juga syariat. Nah, selanjutnya yaitu adalah tentang keistimewaan Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini sebagai penyempurna kitab sebelumnya untuk yang pertama ya. Dan yang kedua, Al-Quran ini terjaga kemurniannya. Yang ketiga, isi kandungan Al-Quran lebih lengkap daripada kitab-kitab terdahulu. Dan Al-Quran menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Arab. Dan yang terakhir yaitu adalah Al-Quran merupakan pedoman untuk seluruh umat manusia. Baik, cukup sekian ya materi pada pembelajaran kali ini. Dan nanti untuk tugasnya silahkan membuat mind map yang dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Dan setelah materi ini disampaikan, silahkan nanti bisa diskusi bersama-sama di platform Google Classroom seperti biasanya ya. Nanti Ibu akan menyuruh salah satu atau beberapa di antara kalian untuk mempresentasikan hasil mind map kalian nantinya ya. Bisa berupa audio, nanti dikirim ke Google Classroom saat diskusi bersama-sama untuk perwakilannya. Dan nanti untuk tugasnya itu tadi, membuat mind map ya. Jangan lupa. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.